The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Indranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Oke, so Denny Santoso, founder dari CEO Tribelio dan Bonels, adalah seorang entrepreneur, investor, penulis buku, juga pakar digital marketing di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Denny Santoso ya, orang panggil Ko Denny, yang juga diakui secara internasional. So Denny mempunyai lebih dari 20 tahun pengalaman dalam berbisnis. Ya, ini bisnis sendiri nih, bukan hanya belajar tapi benar-benar dari pengalaman, dimulai dari bisnis suplemen kesehatan. Dulu sering masuk TV, beranjak ke dunia fitness, sampai akhirnya terjun ke dunia digital marketing sejak tahun 2007. Denny Santoso adalah orang Indonesia pertama yang meraih penghargaan 2 Club Award dari ClickFunnels by Russell Brunson di Amerika. Dan saat ini dia sedang fokus scaling Bonels setelah mendapatkan investment di akhir tahun 2020 kemarin dan membangun startup Tribelio, sosial media berbasis komunitas. Oke, langsung aja kita panggilkan. Halo Bro Denny Santoso, welcome. Iya. Nggak banyak yang tepuk tangan ya, oke. Iya, suaranya udah keluar Bro. Nah, ini dia, mantap sekali. Iya, nih kita akan bahas apa nih Bro ya? Naikin sales secara online ya, Bro Denny ya. Ya, mau bawa ke bumi dikit lah, karena banyak dari teman-teman ini yang jualan online. Yes. Oke, lanjut Bro Denny. Gimana cara apa yang mau kita bahas? Sesuatu yang menarik ya. Ada LVR katanya. Nah, yes, bro? Ada LVR. Saya pengen ngajak teman-teman semua ini balik lagi ke ini sih, karena tadi saya udah dengerin banyak dari tadi siang, saya udah dengerin banyak banget. Jadi Anda sudah mendapatkan, teman-teman di sini semua sudah mendapatkan materi yang luar biasa banget ya. Jadi mulai konsep digital marketing, funnel, dan yang lain-lain. Coach Joshua, saya langsung lanjut ya. Ini tiba-tiba menghilang Coach Joshua. Saya langsung lanjut aja kalau begitu. Oke, karena waktu saya cukup singkat ya, cuman 30 minutes begitu. Saya langsung masuk aja ke slide saya. Please teman-teman, silakan siapkan catatan karena bakal banyak banget materinya, tipsnya. Saya cuma kasih tips ya, by the way. Oke, so saya langsung mulai aja, nggak usah perkenalan panjang lebar karena waktunya juga cukup singkat. Saya buat begini aja supaya saya ngekliknya gampang ya. Nah, Anda pengen omset Anda naik, Anda pengen omset Anda 10 kali lipat. Oke, so kita mesti action juga 10 kali lipat. The thing adalah, kalau Anda punya terlalu banyak konsep, kayak saya mau, biasakan membedakan konsep dengan action plan. Ini seringkali orang-orang tuh miss, kayak saya mau jangan di full screen. Kalau di full screen saya malah nggak bisa lihat begininya sih. Jadi just listen, put your full attention ke slide saya dan dengerin saya, gitu aja. Oke. Slide tidak akan saya share. Jadi Anda boleh screenshot semuanya, it's okay. Anda catat, Anda screenshot, it's okay. Saya nggak akan share. Right, so saya akan injek gas habis ini. Jadi supaya ini benar-benar materinya terdeliver dengan baik. Habis itu kita baru Q&A. Right, guys, ready? Oke, so bedakan antara konsep dengan action plan gitu. Karena kebanyakan orang itu ngomongnya selalu di konsep level. Saya ketemu banyak banget orang yang belajar ke saya maupun teman-teman saya, seringkali mereka berbicara di level-level yang konsep, kayak saya mau bisnis saya mau go digital, bisnis saya mau sukses dan sebagainya, saya mau time freedom, saya mau bisa bersama dengan keluarga dan sebagainya. Well, kedengaran keren banget. Itu konsep pasti kedengarannya keren banget. Kenapa kemarin ngobrol sama Coach Joshua juga ya, tentang meeting gitu kan. Kalau meeting di kantor zaman dulu itu selalu seru banget. Karena dibahas konsep itu selalu seru.
Ya kan, turun 10 kilo itu selalu seru, turun 10 kilo, sampai Anda benar-benar disuruh nge-gym. Bubar dah, capek lah, males lah, kok berat ya, dan sebagainya. So, there is the action plan. Maka di sini, ketika Anda mimpi omset 10 kali lipat, action-nya juga harus 10 kali lipat, bukan konsepnya. Ya, jadi kalau misalkan ada konsep financial freedom, kagak jelas, men, financial freedom itu kayak apa. Oke? Karena ada yang bilang kayak, dan aku pengen banget time freedom. Habis itu kena pandemi, kena PHK, habis itu nganggur. Ya udah, lu masih bersyukur dong time freedom dikasih Tuhan instan lagi. Ya kan? So, guys, be very specific. Kalau Anda mau bisnis Anda naik, itu sampai berapa? Maka dari sini, saya pengen ajak Anda untuk go lebih detail lagi. Remember one thing, bahwa peluang itu datang dari sesuatu yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Ya, peluang datang dari unknown possibility. Kalau Anda tahu apa yang Anda kerjakan, Anda sudah tahu semuanya, itu bukan peluang. Itu rutinitas namanya. Bangun pagi, minum kopi, breakfast, besok nge-gym, olahraga, dan sebagainya, ngurusin anak. There's rutinitas. Tapi namanya peluang adalah ketika Anda mendapatkan atau melakukan sesuatu yang baru. Nggak pernah ketemu orang, tahu-tahu ketemu orang, tahu-tahu ada peluang baru. Nah, itu namanya kan datang dari sesuatu yang Anda tidak tahu sebelumnya. So, remember that. Open your mindset. Nah, kita masuk lagi ke sini sekarang. Let's calculate. Kita hitung-hitungan sekarang. Saya pakai angka 1 miliar aja. Kemarin sih saya mau pakainya 10 miliar, 100 miliar, tapi katanya kayak, wah gede banget dan turunin dong gitu kan. Tapi kalau di bawah 1 miliar buat saya juga nggak seru gitu kan. Karena, UMKM aja hitungannya kan 4,8 miliar ya. Jadi kalau 1 miliar ini sebenarnya very small. Nah, sekarang hitungannya gini. Kalau Anda jualan produk nih, seharga 200.000, berarti untuk mendapatkan 1 miliar sebulan, Anda butuh 5.000 customer. Anda hitung sekarang di tempat Anda. Kalau produk Anda harganya 100.000, maka Anda untuk mendapatkan 1 miliar, Anda butuh 10.000 customer untuk membeli produk Anda. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda untuk mendapatkan 5.000 ini? Gimana caranya Anda untuk mendapatkan 10.000 ini? Kalau itu nggak ketemu, ya Anda nggak bakal nyampe. Jadi jangan cuma mimpi, guys. Saya pengen nanti kalau saya bisnis online, kalau berhasil bisa nyampe 1 miliar, hitungannya ada nggak? Oh, saya harus lebih giat. Gitu. Tadi ada barusan yang DM saya nih, saya barusan terima DM gini kan, saya mau sukses gitu. Suksesmu kayak apa? Saya juga nggak tahu. Ya nggak bakal nyampe, men. Kan repot ya, kayak begitu ya. Kayaknya saya harus lebih giat lagi. Lebih giat itu emang menghasilkan? Nggak tahu juga. Terus ngapain lebih giat kalau nggak tahu? Semuanya itu konsep gitu di kepala banyak orang. Ya, jadi hitungannya ini mesti masuk. Nah, sekarang pertanyaan kan tadi nih, gimana caranya Anda mendapatkan customer tadi, 10.000 customer, 5.000 customer, di mana mereka berada? Ini jadi pertanyaannya. Kan enak aja ya, oke, dan kalkulasi sih simpel ya, 5.000 kali 10.000, 5.000 kali 200.000 gitu kan. Tapi 5.000 customer tuh dari mana gitu? Dapatnya tuh dari mana? Maka yang pertama adalah Anda mesti menentukan yang namanya target market Anda. Right? Target market. Be very, very specific tentang target market Anda. Jadi jangan bilang kayak target market saya semua orang, dan kan semua orang makan nasi, misalkan gitu. Kan semua orang makan ayam. Ada yang kemarin jualan ayam gitu. Targetmu siapa? Ya semua orang gitu. Kalau semua orang, lo nggak perlu dengerin kelas saya gitu kan. Saya bilang gitu, lo nggak perlu dengerin kelasku. Why? Lo ketemu setiap orang udah customer semua. Harusnya kamu akan sibuk banget jualan di luar sana, bukan ketemu aku. Ya kan? Ada yang bilang kayak ceritanya Pak Jerry tadi tuh. Pak Jerry jualan di ITC, jualan handphone, jualan komputer, dan sebagainya gitu. Kalau ditanya, siapa sekarang target marketmu? Dia bilang semua orang kan pakai handphone dan gitu. Semua orang kan pakai komputer sekarang, digital gitu. Balik lagi saya bilang apa? Ya kalau memang targetmu semua orang, lu keluar sedikit aja dari tokomu, itu semua orang harusnya customermu dong. Kok ternyata kok enggak? Kok semua ini ditawarin juga ngabur gitu, dikasih brosur cuma dibaca buang tempat sampah. Right? Jadi nggak bisa pakai kata-kata semua orang itu target market. Nah, ini spesifik detailnya seperti ini. Saya nggak akan go through detail banget. Anda silakan kalau mau di screenshot dan sebagainya. Demografi itu yang biasa disebutkan orang, semua orang, umurnya sekian, cewek, cowok, lokasi, dan sebagainya. Yang kanan itu seringkali dilewatkan. Psikografis. Mereka baca buku apa ya? Mereka ikut grup apa ya? Mereka ikut asosiasi apa? Brand apa yang mereka pakai? Expert siapa yang mereka ikuti? Software atau tools apa yang mereka gunakan? Nah, itu harus tahu. Contoh kemarin yang jualan si Pak Jerry tadi itu jualan gadget juga kan. Makanya saya bilang gini, ketika dia nanya bahwa gimana saya jualan online, saya balik nanya gini, customermu itu nonton YouTube siapa, channel apa yang ditonton? Malah marah-marah.
Lah apa hubungannya katanya dia? Mana gue tahu customerku nonton YouTube-nya apa? Nah ini karena market risetnya belum berhasil. Why? Kalau Anda tahu misalnya si customernya Pak Jerry ini nonton YouTube-nya adalah Jagat Review, ya kan? Maka Anda bisa ngiklan di YouTube ke channelnya Jagat Review yang view-nya udah kayak gede banget begitu. Selesai. Kalau dia nggak tahu, terus mau ngiklan kemana? Buang garam di laut dong kalau kayak begitu. Pokoknya ngiklan Facebook Ads. There is konsep, guys. Sekali lagi banyak orang yang, oke, saya mau jualan di marketplace, saya mau jualan di Instagram, tapi konsep semua. Dia cuma di-upload doang, terus nggak laku. Itu menjadi problem. Yang terakhir, yang paling bawah, opini versus behavior. Ini mesti Anda amati. Nanya customer, it's okay. Tapi nggak valid buat saya. Nggak solid. Bukan nggak valid, nggak solid buat saya. Contoh, saya pernah nanya kemarin seorang cewek di Clubhouse. Saya nanya, kamu usia sungkan kan nanya umurmu berapa kan nggak enak ya. Usiamu di bawah 40 atau di atas 40? Dia jawab di bawah 40. Oke. Kamu peduli nggak sama anti-aging? Peduli kata dia. Oke, good. Produk anti-aging apa yang kamu pakai? Nggak ada kata dia. Lah, peduli anti-aging, kagak beli produk anti-aging. Kalau Anda cuma nanya customer, nggak bakal dapat gitu. Anda mesti ngelihat behavior-nya kayak apa, kelakuannya kayak apa. Kalau Anda cuma nanya kayak, kemarin siapa yang bilang itu ya, kalau Anda nanya orang butuh, let's say Anda jualan kayak Pak Jerry tadi, jualan komputer atau jualan handphone, butuhnya handphone yang kayak apa? Yang bagus. Terus mau yang mana coba? Kalau Anda develop, kalau Anda Steve Jobs bikin iPhone, mau iPhone versi iPhone 13 nanti kamu mau apa gitu? Yang lebih cepat. Udah that's it gitu. Yang kameranya lebih bagus. Nggak ada tiba-tiba muncul iPad, muncul apa begitu. Nggak ada gitu. Ketika saya build Tribelio, nggak ada yang bilang kayak, dan aku butuh platform kayak Tribelio yang bisa ada sosial medianya dan kemudian ada email marketingnya. Jadi ketika orang join di sosial medianya, database-nya bisa kita ambil sehingga kita bisa menghubungi mereka, komunikasi jadi lebih lancar. Nggak kayak Facebook yang engagement-nya aja cuma 0,05% di page. Bayangin ya, Anda ngiklan di Facebook, bangun follower di Facebook, di fanpage, 10.000 follower, Anda posting, yang lihat cuma 5. There is overall average engagement, 0,05 soalnya. Gila kan? Kayak gitu. So, remember, opini itu nggak sesolid behavior. Sama kan? iPhone nih, ini kelihatannya iPhone. iPhone bagus nggak? Oh, bagus deh. Lu mau nggak? Mau. Punya duit nggak? Punya. Nih, beli sekarang nih yang baru nih. Ntar aja deh. It's always kayak begitu. Ya kan? Anda nanya, produk saya bagus nih. Disuruh beli kagak mau, men. Nah, itu panjang sih. Kalau ngomong ini saya senang banget nih, bisa berjam-jam ngomongin. Tapi waktunya nggak cukup. Oke. So, ini perhatikan baik-baik. Grafik ini. Yang atas now, yang bawah future. Yang kiri itu away, yang kanan itu towards. Bedanya apa sekarang? Oke. Yang kiri itu ada pain, kiri atas ada pain, kiri bawah ada fear. Kanan atas ada goal, kanan bawah ada dream. Bedanya apa? Oke. So, kiri atas itu adalah problem hari ini. Problem hari ini, wah, dan saya kelebihan berat badan nih, 10 kilo misalkan gitu. Kiri bawah adalah fear di masa depan. Kalau kelebihan berat badan terus-terusan, maka akan diabetes, stroke, dan yang lain-lain. Gitu. Goal-nya itu adalah yang hari ini. Dia mau kemana hari ini? Oh, turun 10 kilo. Dari goal hari ini. Tapi kalau turun 10 kilo, berarti di masa depan itu bakal apa tuh? Oh, bisa pakai baju bagus, bisa jadi model, bisa keterima sekolah pilot. So sometimes kita selalu memaksa orang untuk beli barang kita. Padahal orang tidak mau barang kita. Orang mau better future. Itu yang mereka cari. Kenapa orang beli bor coba? Orang beli bor karena mau, ini nggak kelihatan sih di sini ya. Orang beli bor itu karena mau, maybe pasang lukisan di rumahnya. Harus pasang paku, harus pakai bor. So, orang beli bor karena beli bor? Enggak, orang beli bor karena itu. Orang nge-gym karena apa? Dia maunya sehat, men. Bukan karena nge-gym. Kalau ada satu pil bikin orang sehat, langsing turun 10 kilo, nggak usah nge-gym, itu lebih laku dari gym. Ya kan? Yang perfect example sebenarnya, perfect example adalah agama kita masing-masing. Kenapa Anda beragama? Kadang-kadang saya nanya gini, iya ya, baru ingat saya kalau punya agama. Kenapa kita memeluk agama kita masing-masing? Karena apa? Karena kita punya mimpi, mati masuk surga lah, hidup bahagia lah, banyak rezeki, sehat, semuanya. Tapi kalau diputus hubungannya antara
berdoa dan masuk surga dan yang lain-lain, maka nggak ada gunanya lagi jadinya. Karena nggak ada efeknya. Paham ya di sini ya? Antara something yang menjadi aktivitas versus something yang in the future. People buy future, bukan buy activity. Oke? Orang tidak membeli tadi nge-gym dan sebagainya. No, mereka membeli sehat. Yang harus dibayar pakai cara gym. Jadi produk Anda sekarang ini itu cuma kendaraan untuk membawa mereka menuju ke future dream-nya itu apa. Nah, itu yang harus Anda pahami. Oke, saya lanjut aja biar nggak kelamaan di sini. Told you, ini seru banget. Ini kurang lebih sama pertanyaannya sama tadi. Nah, ini di mana mereka berada. Di mana mereka berada. Alright, so ada yang pakai Instagram, ada yang pakai TikTok, ada yang pakai YouTube. Anda cari tahu mereka mainnya di mana. Jangan kayak dihajar semuanya. Kalau saya sih hajar semua. Kalau saya, why? Karena market saya adalah millennials yang pengen belajar digital marketing. Ada di mana-mana. Tapi kalau Anda jualan kasur, kemarin ada yang jualan baja, literally baja, pilar baja begitu, ya nggak mungkin cocok lah jualan di Instagram. Siapa sekarang di Instagram mau memfollow akun yang isinya jualan baja, coba. Mending follow akun cewek-cewek gitu kan, daripada follow akun baja, coba. Nggak make sense. Emang kita lihat baja, terus tiba-tiba, menarik ya baja ini, terus beli gitu. Kan nggak mungkin, kan ya? Kalau saya mau bangun rumah, saya beli baja, selesai. Yang beli juga bukan saya, kontraktor. Iya kan? Jadi, kalau nggak match dengan mereka berada di mana, dan psikologi tadi, nggak bakal bisa. Jualan Panadol di marketplace, ya mungkin bisa sih. Tapi kalau saya sakit kepala, saya nggak beli Panadol di marketplace. Nunggu 2 hari, kepala saya keburu pecah. Mending beli sebelah rumah ada apotek, kan? Ya, jadi itu Anda mesti paham. Oke, saya lanjut masuk ke step nomor 2 sekarang. Bikin Instagram Anda bisa jualan dan laris. Ini kayaknya kemarin banyak yang nanya banget nih. Udah jualan di Instagram, nggak laris-laris gitu. Makanya saya ngetes kemarin. Oke, coba dong posting something di Instagrammu, nanya, kamu follow akun saya itu kenapa? Posting kayak begitu. Udah posting, ternyata tetap aja nggak ada yang balas. Buset dah, lu mau jualan, ngomong aja nggak didengerin orang, mau jualan. Saya bilang begitu kemarin. Ya kan? Oke. So, LVR content, LVR strategi. Apa itu LVR strategi? Lifestyle, value, result. Kita breakdown satu-satu. Lifestyle adalah lifestyle gitu. Kehidupan Anda itu seperti apa setelah menggunakan apapun yang Anda jual. Kalau saya jualan digital marketing, ya saya menunjukkan digital marketing seperti apa. Kalau Anda jualan tentang parenting, akun Anda tentang parenting, ya Anda tunjukin dong parenting itu seperti apa. Anda lagi baca buku sama anak, Anda lagi main monopoli bersama anak, Anda lagi ngajarin anak Anda masak, misalkan. Lifestyle adalah kehidupan, gitu. Kehidupan Anda bersama dengan apapun yang Anda jual di situ. Jadi akun Anda tentang apa? Kalau akun Anda tentang fitness, ya otomatis Anda lagi latihan, workout, dan yang lain-lain. Itu yang disebut dengan lifestyle content. Lifestyle content itu menarik dan membuat trust Anda tinggi. Ya, lifestyle content itu yang membuat Anda mendapatkan trust dari audiens Anda. Itu lifestyle. Oke, kita lanjut dulu sebelum merangkai semuanya. Nomor 2 adalah valuable content. Valuable content itu adalah tips, edukasi. 3 cara memasak, 3 cara membuat anak tidak main gadget terus-terusan, 3 cara membuat anak doyan membaca. Kayak gitu-gitu. Valuable content, tips. Nah, kebanyakan content creator itu diajarin ini gitu, pakai hashtag dan sebagainya. Well, yes, hashtag itu penting. Tapi kalau Anda miss lifestyle, parah banget nanti hasilnya. Oke, so ini adalah tips-tips. Orang suka nge-follow ini, akun ini suka. Oke, engagement bisa tinggi, bisa enggak. Bisa tinggi, bisa enggak. Enggak ada masalah. Nah, sekarang yang ketiga, habis ini saya rangkai. Yang ketiga adalah result. Jadi kalau sudah pakai produkmu, hasilnya kayak apa? Kalau sudah belajar sama kamu, dapat apa? Itu result itu di situ. Nah, kadang-kadang orang yang sukanya jualan ngerasa bahwa harus menunjukkan hasil terus-terusan. Akhirnya yang dijual ini. Ini biasanya orang MLM. Isinya cuman produk. Oke. Habis itu, isi berikutnya adalah rekening bank, transferan, di screenshot, di-upload di Instagram. Geblek banget tuh. Itu, oh my goodness. Kalau saya mau beli produk, I don't care kamu dapat duit berapa. Gitu. Kayak begitu. Problemnya adalah, kalau saya mau beli produk adalah, apakah produk itu terbaik buat saya? I don't care kamu punya omset berapa. Ya, kecuali ngajarin bisnis ya. Kecuali ngajarin bisnis yang bahwa, oh omsetnya bagus ya, it's okay. Tapi sekali-sekali. Nah, sekarang Anda sudah paham nih, ada LVR, Lifestyle, Value, and Result. Maka, tugas Anda menentukan berapa persen
pakai L, berapa persen pakai V, berapa persen pakai R. Nah, sekarang Anda bandingkan sekarang. Kalau Anda melihat akun L, lifestyle, memiliki follower 100.000 selebgram. Selebgram itu isinya cuma lifestyle. Pakai baju ini, pakai baju itu, jalan-jalan, pakai bikini ini, bikini itu. Right? Selebgram. 100.000 followers. Sama akun yang isinya tips edukasi. 3 tips ini, 3 tips cara upload Instagram, dan sebagainya. Bikin konten viral. Wah, lengkap banget itu. Followersnya sama, 100.000. The question adalah, kalau di-endorse, mahal mana? Clear kan jawabannya kan? Mengendorse selebgram 100.000 lebih mahal daripada mengendorse akun publik 100.000 yang isinya cuma tips. Jadi kalau Anda mau jualan barang Anda laku dan harganya mahal, Anda harus nunjukin lifestyle. Mau nggak mau? Karena kalau Anda nunjukin cuma produk saja, dan Anda berharap ini tidak perang harga, nah produk di toko sebelah juga nunjukin produk kok. Apa bedanya gitu loh? Kita tuh sekolah tuh diajarin dengan mindset yang harus sama persis, lulus aja diuji dengan ujian yang sama. Kemudian setelah lulus, diharapkan kita menjadi berbeda. Nggak bisa, makanya. There's a problem. Makanya banyak yang gagal gitu aja. Karena sistem sekolah kita dibuat di tahun di mana para pengusaha butuh karyawan. There is our education system diciptakan di awalnya. Jadi semua dicetak, blueprint, quality control istilahnya. Ujian itu quality control. Supaya Anda cukup mendapatkan kualifikasi untuk bisa diterima jadi karyawan. That's the idea of education. So, be careful bahwa ini tadi jadi penting ya. Nah, kenapa kalau Anda nanya, kenapa saya bisa jualan, misalkan kayak kelas saya bisa, I think, one of the most expensive ya, premium price ya, untuk digital marketing ya. Saya nanya kok ke mereka, ke audiens saya, kamu kenapa sih ikut kelas saya? 13 juta. Why? Karena kamu yang ngajar katanya, karena networknya oke gitu. Saya tanya balik, kamu tahu nggak sih saya mau ngajar apa? Nggak tahu. Digital marketing pokoknya. So remember guys, produk nggak terlalu penting. Jadi kalau jualan, pertama produk nggak terlalu penting. Yang penting apa? Story. Tadi udah dijelasin bolak-balik kan. Yang penting itu story. Begitu story-nya oke, produk laku. Tapi kalau produk ada bagus, orang akan repeat. Kalau produk Anda jelek, orang nggak akan repeat. Orang akan komplain dan jadi viral produk Anda jelek. Ya, produk bagus jadinya apa? Keharusan, harus. Tapi yang berjualan bukan produk bagusnya, tapi story di awalnya. Paham ya di sini ya? Hopefully Anda paham. Nah, sosial media adalah tempat untuk bercerita, bukan katalog produk. Karena katalog produk ada di marketplace, bukan di sosial media. Hopefully Anda paham. Ini seru banget. Kalau ngomong ini bisa panjang nih saya nih. Oke, so remember ya tadi pilih sosial media yang ada cocok. Kemudian saya tambahkan content loop. Ini buat lifestyle enak banget. Content loop itu gini caranya. Ya, content loop adalah supaya orang itu ngerasa bahwa kontenmu tuh gua banget loh, gitu. Caranya adalah saya sering banget posting konten kalau nggak di Instagram, di YouTube. Saya posting YouTube aja setiap hari itu saya posting YouTube. 5 kali seminggu. Kalau ada orang komen dan kemudian jadi viral, konten itu jadi viral, maka konten itu akan saya screenshot, saya posting di Instagram. Saya jadiin konten baru. Nih loh, saya posting, habis itu saya komentar. Nih loh, ada yang komen kayak begini nih, saya setuju banget. Atau, nih loh, ada yang konten kayak gini nih, ada yang posting kayak gini nih, komennya nih, saya tidak setuju karena ABCD. Jadi saya membuat diskusi terhadap konten yang saya dapatkan, komen yang ada di tempat saya. Jadi di loop gitu, di looping kayak begitu. Oke, so itu membuat orang ngerasa bahwa oh ini menarik banget ya, ini pembicaraan yang lagi hangat nih. Ya iyalah, karena kan saya ngambilnya juga dari mereka, bukan dari kepala saya. Jadi nggak ada yang namanya kehabisan ide. Kalau kehabisan ide gampang, story, ask me anything, wah 100 question masuk. Nggak ada yang namanya kehabisan ide. Ya, asal Anda tahu caranya. Nah, yang terakhir adalah build a tribe. Oke, build a tribe. Bangunlah sebuah komunitas. So, tribe adalah sekelompok orang yang terhubung dengan satu ide besar. A group of people connected with one big idea. Contohnya kayak begini. Ada Apple gitu. Apple emang iklan. Mau launching iPhone 12 emang iklan? Enggak juga kan? Kayak nanti ini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 27. Harusnya hari ini ya. Ada Apple announcement ya. Nanti malam kali ya. Harusnya ada Apple announcement tuh. MacBook yang baru. MacBook Pro yang baru. Katanya 14 inch. Prosesornya M1X ya, kalau nggak salah. So, you know, as an Apple fanboy myself,
barangnya belum ada tuh kita udah tahu oh bakal ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu kan. Nah, itu yang pengen Anda build itu sebenarnya itu. Jackmania, fans dari Persija atau Harley. Emang Harley jualan motor? Kagak, men. Kalau orang beli motor, mending motor Jepang murah. Kenapa harus beli kayak begitu? Awal pandemi kemarin di Indonesia laku banget sepeda Brompton. Emang orang beli sepeda? Kagak lah. 80 juta, men. Beli sepeda 1 juta juga dapat kalau memang mau cari sepeda. Ngapain harus beli 80 juta? Tapi apparently Brompton itu laku terlaris katanya di Indonesia. Gokil sih Indonesia, kaya-kaya memang orangnya. Tapi apa sekarang itu? Anda tahu kalau orang tuh beli apa? Bukan beli produk with the function. Orang tuh beli gaya hidup. Sekarang sepedaan bareng-bareng. Habis itu mojok, makan pecel. Lu pakai BMX, gua pakai Brompton. You know lah. Kok sendirian pakai BMX misalkan gitu. Bromptonnya 80 juta, BMX-nya cuma 1 juta, 2 juta gitu kan. You know, orang tuh beli lifestyle sebenarnya. Kenapa sih harus beli Ferrari gitu kan? Buat pamer. Ya iya memang Ferrari buat pamer, nggak mungkin beli Ferrari nggak buat pamer gitu. Pamer kok Ferrari? Ya iyalah, masa pamer pakai mobil pickup kan nggak mungkin. Kalau beli function, mendingan beli mobil pickup. Sama-sama 2 pintu, ada baknya lagi bisa bawa sayur. Ferrari nggak bisa, men. Ya, people do not buy function, guys. Kalau beli function, jam tangan tuh 50.000 dapat. Tapi kalau beli status, Rolex miliaran. Ratusan juta sampai miliaran, Patek Philips dan sebagainya. So itu yang harus Anda pahami. Anda mau bikin apa? Selama Anda jualan function produk, Anda akan perang harga. Karena produk Anda, function Anda, banyak kok yang jualan. Hari ini apa sih yang nggak ada? Ya kan? Itu. So you need to build emotional, dan orang-orang yang memiliki ide yang sama terhadap produk Anda atau brand Anda atau purpose Anda, itu dikumpulkan jadi sebuah tribe. Itu akan jadi powerful banget. Saya mau kasih contoh, ini saya nggak perlu jelasin ini lebih detail. Saya mau kasih contoh, sebentar. Ini screen sharing. Oke, so ini adalah sebuah tribe Dapur Lindawati. Di Instagram gede, Tapi begitu bikin tribe kayak gini, wah, rame. Sebentar. Screen sharing, resume share. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya? Oke, sip. Kalau Anda pakai Instagram aja, Anda one way communication. Misalkan gini, Anda ngajarin tentang fitness gitu. Wah, Anda posting di Instagram, Anda posting di YouTube, olahraga, lompat-lompat, dan sebagainya, pakai olahraga seksi-seksi gitu kan. Dan orang lain, follower Anda, cuman bisa komen. Akan lebih seru kalau Anda bisa mengajak mereka, yuk kita workout bareng-bareng dengan tujuan bersama, yaitu apa? Turun 10 kilo bulan depan. Oke, atau turun 10 kilo dalam 3 bulan. Yuk kita bareng-bareng. Maka orang yang bergabung kepada Anda untuk sama-sama turun 10 kilo, itu akan lebih powerful, orang-orang kayak begitu. Dan ketika Anda kasih wadah kayak begini, mereka juga bisa pamer progresnya. Jadi dia jualan resep. Nah, lihat nih. Baru posting, udah ada yang order cookies onde 5 toples. Alhamdulillah berkat ikut kursus di Dapur Lindawati. Cari uang tambahan jadi begitu mudah. Makasih ya, Beb. So, ini orang testimonial one day ago. Jadi dia jualan resep, tapi kalau jualan resep doang, dia kan kayak promosi terus gitu kan di Instagram kan. Maka dia bikin komunitas. Tiba-tiba ada 13.000 emak-emak, minus saya juga ikut di sini, dan bukan emak-emak. Nah, mereka ini beli resep, dan mereka masak, dijual, dipamerin sama dia. Nah, mulai ada nanya nih, Beb, ini masuk di kursus apa nih? Bukan apa ya gitu. So, orang-orang mulai nanya nih. Nah, ini loh terjadi PowerPoint. Harusnya udah tadi. Ya. PowerPoint. Hopefully kelihatan ya. Nah, ini. Ya, jadi ini orang-orang posting kayak begini, makanan kayak begini. Nah, ini yang tadi saya bacakan nih. Baru posting udah ada yang order cookies onde 5 toples. Alhamdulillah berkat ikut kursus di dia, cari uang tambahan jadi begitu mudah. Makasih ya, Beb. Di posting kayak begini. Dan orang komen, Beb ini masuk kursus yang mana ya gitu kan. Nah, ini loh caranya kayak begini. This is the future of marketing sebenarnya. Kalau Anda ngajak orang, yuk kita turun 10 kilo ya dalam 3 bulan ya, saya pandu, ini loh makanannya, ini olahraganya, ini suplemennya. Begitu ada yang turun 5 kilo, wah timbangan, udah 1 bulan dan ternyata turun 5 kilo. Orang akan nanya loh, makanmu gimana? Suplemenmu apa? Dan sebagainya. People will buy, karena ada result instan. Bukan dari Anda loh.
ini yang posting bukan yang punya tempat. Ini yang posting orang random. Jadi tidak ada istilahnya, oh itu foto Photoshop ya, Photoshop doang itu. Nggak ada kayak begitu. It's like literally banyak kayak gini. Kayak gini kan. Terima kasih banyak buat ilmunya. Kue-kuenya selalu jadi favorit di lapak saya. Nah, kayak gini. Can you imagine this? People buy resep, kemudian dia bisa pamerin di sini dan orang-orang nanya. Orang-orang bisa nanya di sini kayak gitu. Oke, so ini loh, ini yang kedepannya seperti ini. Dan ketika ini sudah jalan, maka ini akan menjadi marketing yang murah. Ingat, Facebook tambah lama tambah mahal. Engagement tambah turun, harganya tambah mahal. Maka Anda mencari marketing yang murah. Begitu orang-orang suka menghasilkan kayak begini, dan dia mengajak teman saudaranya untuk join ke sini, maka Anda dapat user acquisition for free. Mengubah pembeli jadi pembela. Itu kemarin headline-nya. Keren ya? Mengubah pembeli jadi pembela. So, kurang lebih itu gambarannya. Jadi menggunakan konsep dari komunitas. This is the future of marketing. Anda pikirin aja. Dulu banget itu orang-orang itu mikirnya di era produk. Ya, jadi di era produk begitu. Nah, begitu di era produk dan kemudian kita bergeser era, habis itu era brand, mulai bikin brand. Nah, hari ini udah nggak di level brand lagi, tapi brand yang punya purpose, sehingga punya fanatic fans. Kemarin saya invite CEO-nya The Body Shop Indonesia ngobrol di Clubhouse. Anda tahu ada orang yang beli skincare The Body Shop itu 2,5 juta. Tapi begitu dia tahu bahwa Body Shop lagi fight for social justice for women, melawan kekerasan terhadap wanita, dia gesek lagi 50 juta, men. Kayak gila nggak? Belinya tuh 2,5. Biasa kan paling ya tambahin dikit lah 100.000, oke lah. Enggak, dia gesek lagi 50 juta. Jadi secara company, The Body Shop kemarin, 25% omset company itu dari donation. Karena dia punya purpose, fighting social injustice for women. Ada lagi, make a better world. Make a better world. intinya seperti itu. Oke, so saya mau kasih lihat sedikit lagi tadi. Konsepnya adalah Anda akhirnya membangun seperti ini. Nah, ini kalau misalkan sudah jadi seperti ini, maka sebenarnya enak banget nih. Anda habis itu bisa jualan apapun, nggak cuma jualan resep. Anda bisa jualan apron, celemek. Anda bisa jualan alat masaknya. Anda bisa jualan bahan bakunya. Apalagi kalau udah punya 13.000 kayak begini. Kemarin, last week, saya bikin komunitas ini nih. Nih ya, I'll show you how to make money instant. Instant, man. Dan ini punya produk nggak? Nggak punya produk saya. I'm gonna show it to you sebelum kita akhiri sesi saya presentasi. Saya membuat sebuah komunitas yang namanya Road to 1 Million US Dollar Trader. Jadi ini ceritanya itu adalah saya lagi posting Ask Me Anything di Instagram saya. Banyak banget yang nanya tentang parenting, tentang bisnis, tentang mindset. Terus tiba-tiba ada yang nanya tentang trading. Dan kalau trading itu mesti modal berapa sih? You know, I'm a trader myself gitu kan, forex trader myself gitu. Itu langsung saya punya ide gitu. Interesting ini. Kayaknya ada problem nih. Problemnya gitu. Orang bisa trading, punya skill, tapi nggak punya modal. Ya, modalnya nggak terbatas. Jadi kalau misalkan trading skill-nya bagus banget pun, modalnya juga kagak ada, ya nggak menghasilkan yang lumayan gitu. Maka saya langsung bikin kayak begini. Road to 1 Million US Dollar Trader. Lihat nih kata-katanya. Working together to reach 1 million US dollar trading account. Jadi ada kebersamaan. Remember, kita nggak mau jualan the next level marketing itu bukan gua punya produk, gua jualan. Itu era dulu. Era sekarang adalah, yuk kita bersama-sama kemana? Sambil jalan, kamu butuh produk apa? Ini gua punya. Nangkap ya idenya ya? Udah kebersamaan lagi. Maka ada, lihat sekarang. WA grup lah, Telegram grup lah, semuanya arahnya ke sana. Udah nggak zaman kayak sekedar pasang katalog doang. Nah, ketika saya bikin kayak begini, lihat nih ya. Konsepnya adalah, kalau kamu punya trading skill, saya bisa kenalin ke investor untuk trading. Dimana kalau profit sharing, 80% buat kamu, buat trader, 20% buat investor. Kalau loss, ditanggung investor 100%. Enak banget ya? Karena di luar beritanya lagi apa? Bunuh diri kena saham, gitu kan. Saya sampai Google loh kemarin itu. Bunuh diri kena ditinggal pacar tuh lebih banyak loh padahal. Kenapa kok yang heboh itu bunuh diri kena saham gitu ya? Saya nggak tahu itu. Media itu nge-blow up. So, intinya kayak begitu. Dan banyak yang join. Nah, terus saya jualannya apa?
saya jadi affiliate, di mana kalau misalkan orang mau dapetin dana dari investor, pakai link saya dapat komisi. Sehingga yang terjadi adalah, lihat ini, yang this is my commission every day. Tanggal 26 Maret, ini tanggal 25, ini tanggal 23, lihat 50, 50, 50, 200, 200, 200, dan seterusnya. Seterusnya. So, can you imagine this is second page? You know, bikin Tribe, kalau problemnya clear, produknya bisa produk orang lain, kan? Nggak harus produk sendiri. So this is my commission. Like, yang rejected enggak ya, ini credit card-nya rejected. Tapi yang ini, well, there is a lot gitu, kayak, I know the problem, spot, bikin, langsung make money, instant. Ini kayaknya saya udah dapat hampir 50 juta deh, in a week. 40 lah, 40 juta. In a week, seminggu. Sesimpel itu. Modalnya apa? Bikin Tribe, bikin komunitas. Terus rame sendiri lagi. Karena misinya sama ya. Misinya sama ya. Jadi, sudah banyak yang posting sendiri, dijawab orang lain sendiri, gitu kan. Ada yang nanya, kemudian teman-temannya udah pada jawab semua, gitu. So, the community is there, gitu. Karena clear, visionnya clear. Jadi jangan ngajak orang join komunitas karena saya mau jualan. Enggak. Mimpinya apa? Dreamnya apa? Oke, kurang lebih kayak begitu. Kurang lebih kayak begitu. Saya kembalikan ke Coach Joshua. Kita diskusi aja. Karena lebih seru kalau kita diskusi. Iya, ini udah banyak. Sebentar lagi pasti di dalam pikiran kita banyak pertanyaan ini ya harus. Ya, banyak pertanyaan. Tadi beneran itu, Bro. Your affiliate page dengan membangun community bisa setiap hari $50 itu ya. Kita bisa lihat sendiri itu ya. Satu lagi, Bro. Satu lagi. Wait. Satu lagi. Aku tadi kelewatan. Nah, ini menariknya adalah ini slot daftar tidak dibuka 24 jam. Hanya dibuka jam 10 pagi di Amerika. Jadi di Indonesia sekarang itu jam 8 malam. Jadi saya harus ngingetin orang untuk kayak kalau daftar jam 8 malam. Karena 10 menit aja, 10 menit lewat, itu sudah nggak dapat slot. Jadi, yang saya lakukan adalah di sini, ini bisa diklik. Sini ada ini, saya udah bukain tab-nya sih sebentar ya. Saya udah bukain tab-nya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya Nah, kita bisa melakukan create broadcast di sini. Marketing ini. Bentar ya. Nah, ini Anda lihat nih. Setiap malam jam 8 kurang 5 menit, kurang 2 menit nih yang ini enggak jadi ini Mas. Ini kurang 2 menit. Ini saya broadcast push notifikasi. Orang bilang dia nggak buka email, ya nggak apa-apa. Saya broadcastnya bukan email, saya broadcastnya push notifikasi. Lihat nih, kurang 2 menit, tanggal 23, tanggal 22, tanggal 21. Ya nggak apa-apa, broadcast doang saya dapat jutaan. So, enak banget pakai tools kayak begini nih, automated. Most people masih maksa banget pakai WA gitu kan. Lah kalau saya 1000 kayak begitu, WA-nya udah 4 grup. Ribet lah kalau 4 grup. Ini kan otomatis semuanya by system. Iya, kurang lebih kayak gitu. Langsung ke handphonenya ya, Bro Denny ya, bukan langsung ke muncul lagi ya. Jam 8. Seru banget. Iya, bisa langsung ke handphonenya muncul ya notifikasinya ya. Bukan lagi ke email. Kalau ke email mungkin orang udah nggak baca, tapi ini langsung di handphone. Masih baca sih. Masih baca ya, banyak ya. Ada triknya biar baca. Ada triknya. Bahkan kita bisa tahu itu dibuka atau enggak. Ada triknya. Oke. Yuk silakan teman-teman yang mau nanya tulis langsung di kolom chat ya, #ask tanya. Nah ini pertanyaan pertama nih dari Essential Oil ya. Ini Bonels bukan? Kira-kira selain diskon promosi apa lagi yang baik untuk menaikkan omset penjualan? Bikin movement jawabannya. Kita di Bonels juga lagi bikin movement sih sebenarnya sih. Kita lagi lomba untuk bikin movement gitu. Jadi bukan promosi. Promosi akan baik kalau bisa mendapatkan new customer. Tapi kalau promosi dibuat kayak doping, kalau nggak ada promosi dan nggak ada penjualan, itu destruktif. Lama-lama akan jebol. Laku, tapi lama-lama akan jebol. Dia ya, biasanya gitu ya. Iya. Nah itu. Joshua, ini ada yang ini. Bagi-bagi dong yang tadi mau ikutan, mau dapat duit dari investor nih kayaknya. See, I spot a problem. Kalau Anda punya problem bahwa kayak begitu, udah langsung kayak aku mau dong gitu. You need to spot the problem. Langsung jual di tempat nih, langsung dicontohin sama Bro Denny di sini aja bisa langsung DM saya. Jualan ya. Saya nggak banyak teori lah, kasih lihat langsung. Iya.
Oke, di antara media sosial yang ada, mana yang paling efektif untuk menaikkan penjualan? Dan berapa Oh, lama sebuah akun Instagram baru bisa mendapatkan banyak follower? Ini banyak yang ditanya juga nih pada orang. nomor satu sudah saya jawab sebenarnya. Market Anda di mana? Iya. Jawabannya itu, market Anda di mana? Jadi nggak ada yang the best. Kalau market Anda ada di semua, jalan semua. Kalau Hmm. market Anda nggak di semua, ya jangan. Yang mana? Gitu. Ngobrol sama mereka. Dan berapa lama bisa naikin followers? Budget Anda berapa kuat? Iya. Ya kan? Waktu Tergantung budget berarti ya, followers tergantung budget yes. juga. Jadi kan, waktu saya main Twitter juga kemarin tuh saya Iya. ngabisin duit itu 50 juta sebulan di Oke. 2011. Mencari reseller atau distributor itu pertanyaan selanjutnya, ini tadi sama nih ya kelihatannya jawabannya ya. Mencari reseller atau distributor di platform apa yang tepat? Saya jual produknya serum, ada di Instagram dan marketplace Shopee. Sama ya, tergantung berarti tergantung marketnya tadi ya jawabannya ya. Di Instagram kayaknya semua orang ada di Instagram. Ada sih di Instagram sih. Pasti ada sih. Iya, iya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin di atas-atas tadi ada pertanyaan. Kayaknya Bro Denny lagi mau jelasin sesuatu cara mereka mau join gimana tadi ada beberapa pertanyaan katanya mau join ya. Udah. Jadi Di yang Instagram ya. jadi udah di sini. Nah, Iya. aman. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik sih di atas sih. Saya cari dulu Nggak boleh tadi ya. langsung klik. Kita masih ada waktu 3 menit untuk Q&A. Tadi di atas itu um, ini ada pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya buat saya sih. Kapan titik balik Pak Denny move dari Ultimate Nutrition jadi digital Ya. marketing dan apa visi Pak Denny waktu itu? So, waktu itu saya udah ngejalanin suplemen itu dari tahun 99 dan ketika saya tahun 2007 itu sudah pensiun sebenarnya dari situ. Jadi saya udah nggak ngurusin operational, udah running by itself, udah bagus banget lah everything gitu kan. Nah, dari situ saya belajar digital marketing di 2007. Nah, habis 2007, habis itu 2011, 2012 tuh saya udah kayak genjot digital marketing sih, belajar digital marketing, jadi jalan dua gitu. Sampai di 2013 saya masih punya TV show sendiri di MNC Lifestyle. Cuman saya nggak terlalu gimana ya. Saya pernah ngisi acara di depan di MNC Manager Forum. MNC guys. Di panggung saya diminta push up sama Pak Haritanu. Dan saya ngerasa waktu itu karena ngerasa waktu itu top, kayak aku dianggap jadi personal trainer, man. Like gak ada harganya gitu di mata mereka. So for me itu kayak titik balik banget. Itu titik balik banget dimana kayak I have to stop doing this and focus on digital marketing as an entrepreneur. Jadi dari situ udah, saya berubah ya personal brandingnya saya ubah jadi digital marketing 2013. Habis itu kalau ngisi acara kayak begini itu sering banget dari dulu. Itu sering banget dari tahun 2008 juga saya udah ngisi acara, diundangin sana-sana, nggak dibayar juga gitu. Kadang-kadang dikasih uang transport lah 2 juta gitu. Luar kota, sopir, bensin semua makan ya, hampir habis lah. Sampai suatu saat tuh ya udah di tahun 2015 saya bikin DM Elite pertama kali. Karena memang banyak permintaan banget kan itu. Jadi itu perjalanannya sampai hari ini. Hari ini saya build Tribelio. Karena kalau misalkan jualan barang biasa sih saya udah biasa ya, jualan suplemen, jualan properti punya Bang Chandra pernah, jualan MLM pernah, jualan kelas pernah, jualan online course pernah. Like kayak udah enough gitu. Tapi yang belum saya capai di hidup saya adalah saya belum pernah membangun sebuah digital company yang bisa gede go global. Jadi hari ini saya fokus banget ke situ adalah karena I want to build digital company yang bisa go gede banget. Itu that's why I built Tribelio hari ini. Itu ceritanya. Networknya udah ada, temennya semua udah ada, mau akses ke mentor juga banyak.
saat ini ngerasa bahwa ya udah, this is my best time untuk ngelakuin ini. Kalau enggak, umur udah terus jalan kan, malah nanti kejauhan gitu ke depan. Mumpung masih kayak sekarang. Kurang lebih gitu sih dari ini. My vision for Tribelio adalah kalau sebuah tribe bisa memberikan impact kecil-kecil kepada para membernya, dan di Tribelio kita bisa punya banyak tribe atau community, maka Tribelio sendiri akan make a big impact to the world. That is my vision di Tribelio. Gitu. Wow. Oke, visionnya kalau ada yang nangkep langsung ikut aja. Ini kapalnya udah mau terbang soalnya ya. Investor udah pada masuk gitu ya semuanya ya bro. Oke, thank you banget Bro Denny Santoso dan semua yang masih hadir sampai sore ini. Ada kata-kata penutup Bro Denny yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Yes, guys, Anda tentuin mau kemana. Habis itu investasi di kepala. Saya belajar ke mana-mana, ke mastermind, ke luar negeri, saya bayar mahal semuanya hanya untuk ini semua. Saya belajar trading during WFH, saya habis kayak hampir 200 juta belajar trading, just buat belajar trading. So pastikan Anda belajar, karena tapi saya tahu, saya sering sekali bilang ini, Coach Joshua, banyak orang sayang mengeluarkan duit untuk investasi ke sesuatu yang jarang dipakai. Ya, saya tahu sih. Jadi terserah Anda sih, itu pilihan di tangan Anda sih. Iya. So pastikan teman-teman semua yang di sini ya. Kalau memang sesuatu yang di sini yang sering dipakai, yang kita ngomongin dari pagi ya, maka ya harus kita investasikan di sini supaya kita dapatkan yang lebih baik. Oke? So thank you lagi sekali lagi Bro Denny, tepuk tangan buat Denny Santoso. Mantap sekali. Sama-sama. Thank you so much. Oke. So di penghujung acara ini saya mau bacakan beberapa informasi. Sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih dulu buat semua pendukung acara ya. Ini belum habis by the way, masih ada. Tapi mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah terlibat ya, para operator-operator, Andri, Ferdian, Yola, Nathan, dan yang semua yang ada di tim Lightris Group juga. Thank you semuanya sudah membuat ini menjadi nyaman dan semuanya kita enak ya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan teknis, tapi pastinya kita terus berinvestasi pada Indonesia. Besok di hari Minggu masih ada lanjutan. Nah, ini dia lanjutannya nih. Lanjutan besok ada apa aja?